Ini kabar gembiranya. Sesungguhnya yang di dalam kubur itu mendengar, tapi dia tidak boleh menjawab. Kalau dia jawab, ya sudah tahu jawabannya. Bapak ibu kabur semua. Hanya daun pisang kering bergerak, kita kira itu genderuwo. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Itu orang dalam kubur dia akan duduk. Yang duduk jasadnya atau ruhnya? Tuh, bagus. Berarti udah waras. Kalau ada orang mentalkin, ini kabar gembiranya. Munkar Nakir mengundur untuk melakukan interogasi. Wallahu alam. Ternyata di alam sana begitu juga ya. Hadis azan orang baru lahir, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Sehingga ada beberapa kawan-kawan kita yang baru hijrah mengatakan kata ustadku itu hadis dhaif. Ini hadis sahih versi mendoakan zikir di kuburan setelah orang dikuburkan, dan itu bukan khurafat, bukan bid'ah. Hadis Imam Abu Daud, Ibnu Taimiyah membolehkannya, apalagi muridnya Ibnu Qayyim. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Ushidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fiddin wa ala. Ya. Sudah dicari terjemahannya? Nyari dong saya. Lebih murah dari paket internet. Ya, itu gak adil ya. Coba terjemah bagus-bagus terjemahannya, biar ada apa yang kita kaji di sini. Nanti akan berbeda. Oh, ini loh bedanya ngaji otodidak dengan ngaji langsung sama guru. Itu efeknya beda. Tapi perlu ya. Tisunya menghijab. Saja. Baik, mari kita mulai kajian pagi ini dengan baca suratul Fatihah. Ya Nabi Nasin. Suratul ladzina an'amta alaihim. Hadis yang bermasalah, apakah hadis ini diamalkan oleh para ulama? Lalu yang kita ikuti hadisnya atau amalan ulamanya? Ini ada satu kaidah Bapak Ibu, hadis dhaif dengan amalan ulama lebih kuat ulama. Lebih kuat siapa? Jadi kalau ulama banyak yang beramal, itu berarti walaupun hadisnya dhaif, amalannya sahih. Isi hadisnya sahih, namun informan yang bawa hadisnya yang bermasalah. Saya nggak mau ngasih pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita ketemu orang yang bohong, apakah dia setiap hari bohong? Oke, nyambung. Hadis lemah itu, hadis artinya kabar berita, dibawa oleh orang yang trust kita kepada dia bermasalah. Apakah dia bohong setiap saat? Kan enggak. Ahli hadis, kalau ada orang bohong sekali langsung ditolak. Tapi ahli fikih nggak begitu cara kerjanya. Jadi cara kerja ahli hadis dan ahli fikih udah lain. Kalau ahli fikih, meskipun hadis dhaif, tapi ada ulama yang mengamalkannya, berarti ini indikator pertama, si pembohong ini nggak tiap hari bohong. Orang yang lemah hafalan ini ada bagian yang kuatnya. Nah, itu beda seninya. Oleh karena itu tidak boleh ahli fikih meremehkan ahli hadis tidak boleh meremehkan ahli fikih ya. Sama-sama saling menguatkan. Mari kita baca Fatihah untuk Imam Ibnu Qayyim, untuk Rasulullah SAW ya, untuk para guru-guru, orang tua, semua orang-orang yang telah pernah berjasa kepada kita semua. Allahdina wa kullu salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta alaihim. وبسنادنا المتصل إلى الإمام ابن القيم قال فصل
Fasal dalam bahasa Arab berarti pemisah dengan tema sebelumnya. Ya, itu disebut fasal. Tapi dalam bahasa Indonesia hari ini pasal itu bagian dari tema undang-undang atau peraturan yang berbeda dengan undang-undang pada nomor sebelumnya. Pasal 1, pasal 2. Tapi itu bukti bahwa bahasa Arab sangat berpengaruh ke dalam bahasa kita Indonesia, ya. Faslun, pasal, wa yadullu ala hadza aidan, ya. Dan yang menunjukkan kebenaran hal ini, apa kebenaran hal ini? Di sini kita sedikit mereview yang beberapa bulan yang lalu. Tapi saya sudah mulai buka kajian kitab ini di mana-mana. Minggu lalu kita berkunjung ke wilayah satu kampung jauh sekali di Cianjur. Dari sini barangkali 6 sampai 7 jam. Namanya Burujul. Ya, ada pesantren. Saya kira nggak ada kampung lagi di situ. Ternyata ada pesantren. Pesantrennya besar. Ya, rata-rata yang hadir itu mampu baca kitab. Jadi ada orang di kampung di Cianjur sana, kampung santri. Ya, di Jakarta begini kan nggak semua bisa baca kitab. Ini mereka rata-rata bisa baca kitab. Jadi kita nggak boleh meremehkan juga orang kampung, ya. Pantesan orang-orang Sunda Cianjur sana itu, ya, merantau ke Jakarta, sebodoh-bodohnya agama, ya, matan takrib beres lah gitu. Kitab fikih syafi'inya bagus. Sebodoh-bodohnya biasanya begitu. Apalagi yang pinternya. Nah, yang saya buka di sana kitab Ar-Ruh juga, karena itu haul dari pendiri pesantren. Pembukaannya waktu itu saya tanya kepada ajengannya, anak dari pendiri pesantren. Ajengan, antum ini pernahkah jumpa mimpi ayahanda setelah meninggal? Ya. Dia langsung cepat menjawab, sering, bukan lagi pernah. Jawabannya apa? Sering, gitu. Pertama mimpimu apa, terakhir apa? Dia cerita dua-duanya. Lalu saya sampaikan, oke, kalau begitu kita buka kitab Ar-Ruh, kita bedah hal yang berkaitan dengan mimpimu. Salah satu bedahannya tentang bahwa kalau kita masuk ke kubur, apakah orang di kubur mengerti? Dan jawabannya, orang yang sudah mati, yang mati cuma jasadnya, rohnya tahu. Bahkan jangankan Rasulullah SAW, ya, seseorang marra ahadun, ya, tidaklah seseorang muslim melewati satu kubur yusallim ala akhihi ya'rifu fid dunya, dia baca salam ke saudara yang di situ meninggal, yang dia kenal waktu di dunia, kecuali raddallahu ruhahu, Allah hadirkan ruhnya, fayarudda alaihi salam, lalu membalas salamnya. Bayangkan jika itu orang muslim biasa, kira-kira Rasulullah lebih pantas gak menjawab? Ya, lebih pantas untuk menjawab. Bedanya apa? Kalau Rasulullah SAW, beliau tidak menyebutkan kuburan, langsung saja, tiadalah seseorang mamin ahadid, tiadalah seseorang baca salam, salawat kepadaku, tidak mesti di kuburnya, nggak mesti ke Madinah, di mana saja, illa raddallahu alaihi ruhi, Allah hadirkan rohku, ya, fayarudda alaihi salam, fa'arudda alaihi salam, lalu balas salamnya. Itu perbedaannya antara Nabi Sayyidul Alamin dengan orang biasa. Kalau orang biasa mesti di kuburnya. Tapi kalau Rasulullah dimanapun orang baca salam, beliau jawab. Apakah ini khurafat? Lah ini ajaran Rasulullah. Hadisnya Sahih Muslim. Kalau itu khurafat, buanglah kitab Sahih Muslim itu, ya. Kalau Sahih Muslim dibuang, goyang. Ahlus sunnah goyang. Makanya orang-orang non ahlus sunnah mencoba menggugat kitab-kitab kita yang sahih itu. Oke, kita lanjut. Apa kata beliau, ya? Wa yadullu ala hadha ma jara alaihi amalun nas qadiman wa ila al-an min talqimil mayyit fi qabrihi. Imam Ibnu Qayyim tinggalnya bukan di Jakarta, bukan di Mekah, bukan di Mesir, dia orang Damaskus. Damaskus itu di mana Bapak Ibu? Suriah. Itu mereka punya kota-kota banyak. Suriah itu ada Damaskus. Damaskus dibangun oleh Raja Romawi Timur, Kaisar Romawi Timur, namanya Damsyik atau Damaskus. Kalau Us berarti dia orang Romawi atau Yunani, ya. Kalau orang Arab dulu nyebutnya Damsyik atau Dimashq.
Di Malaysia itu ada Syekh Abdul Rashid, dia disebut Damsyik. Dia seorang mursyid Tariqah Al-Muhammadiyah Idrisiyah, Linggi, dari Linggi, daerah Negeri Sembilan. Sering ke beberapa tempat, Brunei, ya, Singapura. Dia menyebut Damaskus itu Damsyik. Dan kana muhadditsan. Ini Syekh ahli hadis. Ini Syekh ahli hadis dan dia lebih senang menyebutnya Damsyik, ya. Tapi yang tepat bukan Damsyik, yang tepat apa? Damaskus. Ngikutin bahasa lamanya atau bahasa Arabnya Dimashq. Bukan Dimasku, bahasa Jawa. Oke. Apa kata beliau? Amalan ulama dari dulu sampai sekarang, sampai zaman dia, itu wafat tahun 751 Hijriah. 751 Hijriah. Guru dia Ibnu Taimiyah yang disebut Imam Salafi, namanya Ibnu Taimiyah, yang seru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu orang sering sebut Syekhul Islam, Syekhul Islam. Syekhul Islam itu ribuan orangnya, tapi yang dipopulerkan hanya dia oleh sekelompok orang. Kalau bagi kita Syekhul Islam itu banyak. Gurunya wafat 728, sedangkan dia wafat 751. Panjang atau pendek? Ya, lumayan, lebih dari 20 tahun. Nah, dia mengatakan wa yadullu ala hadza, ya, bahwa keyakinan orang yang sudah meninggal tahu siapa yang menziarahi. Lalu ulama-ulama kita mentalkin orang yang sudah meninggal. Jarah, ya. Ini sudah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Inilah amalan ulama dahulu sampai sekarang. Tahun berapa kata beliau? Tahun dia hidup, ya, tahun 750-an. Wa ilal an min talqinil mayyit fi qabri, yaitu amalan mentalkinkan mayit. Apa yang disebut mayit? Kalau jenazah yang di keranda, kalau mayit yang sudah dikubur, ya. Namun kalau bahasa Quran lebih umum, ketika Allah mengatakan innaka mayitun, engkau akan mati hai Muhammad, wa innahum mayitun, mereka juga akan mati. Ini surat Az-Zumar. Kata mayit di situ lebih umum. Tapi mayit dalam bahasa Arab yang normal harian dalam teks hadis, orang yang sudah tidak bernyawa lalu dikubur disebut mayit, ya. Sudah masuk liang lahat. Apa arti talqin? Ada tahu arti talqin? Saya sering sebut talqin. Apa arti talqin? Ya, kita ulang-ulang lagi nih, ya. Laqana yulaqqinu talqina. Dalam bahasa Arab ada yang unik, tidak ada di bahasa manapun di alam semesta, namanya tasrif. Tasrif itu perubahan kata. Bahasa Arab itu dapat berubah satu kata jadi 9, ditambah 14, ditambah 6, ditambah berapa tuh? 3, 5, 3, 1. Oh, masih banyak lagi. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah sampai 30 perubahan kata. Satu kata, Pak. Karena bahasa ini sangat kuat, maka dia tidak mengalami inflasi seperti rupiah. Tidak mengalami perubahan seperti bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu kan aslinya bahasa Melayu. Dia berubah dan hari ini bahasa Indonesia termasuk sudah sangat kuat. Jadi sudah subjek, predikat, objeknya itu sudah tertata rapi, tidak terlalu banyak akan terhadap, ya. Orang dulu kalau nikahin anaknya, saya nikahkan akan engkau daripada anakku dengan mahar semisal, aduh pusing bahasa terjemahan lama itu. Dan lucunya kiai-kiai dulu itu merasa keren dengan itu, ya. Padahal bahasa Indonesia yang baik, kalimat akan, terhadap, daripada ini, daripada itu dikurang-kurangi. Nah, sekarang bahasa Indonesia mirip seperti Englishnya orang Amerika dibandingkan Englishnya orang British. Nah, itu kira-kira padanannya begitu, ya. Baik. Talqin dari kata laqana yulaqqinu talqina. Apa arti laqana? Bukan melakon, bukan. Mengajarkan, membimbing, menyuapi. Kalau orang air minum, disuapi. Kalau dia sedang menirukan gerakan, menirukan, mengajarkan agar orang menirukan. Kalau orang sedang belajar Quran,
Kita lihat guru kita baca ba-nya gimana, fa-nya bagaimana, kita lihat bibirnya, kita lihat bagaimana lidah dia bergerak, lalu kita tiru. Itu namanya talqin. Salah satu metode dalam belajar, ya. Dan belajar Quran adalah belajar yang paling valid sepanjang sejarah alam semesta. Kenapa? Quran itu ilmunya sangat banyak dan semuanya mesti ada legalnya, mesti ada legitimasinya, mesti ada ijazahnya, mesti ada sertifikatnya dari guru. Jangankan menafsir, membaca satu huruf mesti sesuai dengan bacaan guru sebelumnya. Itu Quran. Makanya ada talqin, metode talqin baca Quran. Baca ba, ya, nun mati jumpa mim. Kan sekarang kalau baca orang tajwid, yang penting nun ketemu huruf ikhfa, semuanya eng, dan itu keliru. Enggak begitu. Tidak semua huruf ikhfa dibaca eng. Terus gimana caranya? Anda mesti talqin kepada guru. Beruntunglah kita yang punya guru, dia dulu belajar ke gurunya, gurunya belajar ke gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Sebenarnya yang agak merusak sebelumnya adalah munculnya metode-metode baru. Tapi metode baru itu membantu untuk meluruskan metode sebelumnya. Ketika dulu kita belajar an, in, un, ban, bin, bun, masih ingat? Itu namanya metode Baghdadi. Metode apa? Baghdadi. Lalu metode ini dihancurkan oleh Iqra. Lalu Iqra dikalahkan oleh Tilawati. Tilawati diganggu oleh Qiraati. Nah, begitulah terus. Tapi itu saling fastabiqul khairat. Mereka saling fastabiqul. Intinya cuma satu. Ada metode namanya talqin, menirukan guru. Maka saya menyampaikan kepada kawan-kawan saya waktu mengajarkan kitab hadis, ada satu bab dalam ilmu hadis namanya al-musalsalat. Apa arti musalsalat? Menirukan gaya sifat model guru saat mengajar. Gurunya misalnya lagi ngajar pegang jenggot, lalu waktu kita ngajar kita pegang juga jenggot. Guru waktu baca law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, lalu dia pegang kepalanya. Lalu kita tirukan waktu baca law anzalna, begitu. Ditirukan dari generasi ke generasi sampai zaman ini. Ternyata Rasulullah dulu begitu. Namanya al-musalsal. Apa namanya? Wa a'zamul musalsalat musalsalatul qur'aniyah. Musalsalat terbesar, terlengkap dan paling murni adalah musalsal cara membaca Al-Quran. Jadi nggak punya guru Quran, ya nggak bisa lewat YouTube, ya. Saya ngaji online, nggak cukup. Anda harus jumpa, ya. Saya pertemuan pertama terakhir jumpa, oke. Yang penting jumpa sama gurunya walaupun sekali dua kali, ya. Selebihnya online boleh. Tapi alhamdulillah kita sudah meninggalkan masa zoom ya. Sekarang sisa di kampus. Jadi ngaji lewat zoom itu kurang sahih kalau dalam ilmu Quran. Kenapa? Karena boleh jadi sinyalnya tidak lengkap, tidak bagus. Jadi geraknya nggak bagus. Kadang dia suaranya sampai duluan daripada. Itu sebabnya at-talqin la budda bil liqa. Talqin itu semestinya jumpa, tidak elok lewat online. Maka saya menentang kalau ada mursyid syekh tariqah mentalqin secara online. Menentang di sini bukan menentang ngajak berantem, menentang metode itu, bahwa itu tidak pernah diajarkan oleh masyayikh, ya. Tapi menentang ini bukan haram, ya. Ini cuma anjuran, hanya sebatas anjuran. Walaula annahu yasma' dzalika wa yantafi' bihi lam yakun fihi fa'idah wa kana 'abatha. Seandainya talqin mayit, mengajar orang yang mati, tidak bermanfaat, tidak didengar olehnya, lam yakun fihi fa'idah. Tentu tak ada faedahnya. Maksudnya ulama yang alim, ulama yang ahli fikih, ulama yang ilmunya bermanfaat itu, untuk apa mereka melakukan itu? Coba lihat, Islam itu baru datang atau udah lama datang di Indonesia? Ya, dari generasi ke generasi, kalau ada orang meninggal, setelah dikubur ada yang duduk sejenak di situ mentalkin, ada.
Tiba-tiba muncul anak-anak baru kemarin sore baru ngaji 4 tahun di Saudi, ya, di Yaman atau di mana? Di Mesir, terus bilang itu bid'ah. Ya kita ketawa senyum. Berarti dia nggak baca kitab ini dengan baik, atau dia meremehkan kitab ini dan mengatakan kitab ini tidak sesuai dengan manhaj kita. Emang kitab itu harus sesuai dengan manhaj ente, atau ente harus menyesuaikan manhaj dengan kitab? Yang benar yang mana? Ilmu terdahulu menyesuaikan kita, atau kita menyesuaikan ilmu terdahulu? Bid'ah itu dimulai bukan ketika seseorang membuat hal yang baru-baru, tapi ketika dia memaksakan ilmu ala dia. Makanya di Quran dikatakan dalam bab tafsir hadis Tirmizi, man qala fil Quran bi ra'yi, atau man fassala al-Quran bi ra'yi. Siapa yang mentafsirkan Quran dengan akal-akalan dia, maka falitabawa maq'adahu minan nar, dia pasti tersesat dan tempatnya finnar, di neraka. Maksudnya apa itu? Kita jangan mengakal-akali gitu. Mengakal-akali itu dua, nambah-nambahin, ngurang-ngurangin, sama. Nah hari ini aktivitas kebanyakan orang yang sok mensuci-sucikan Islam. Islam nggak perlu disucikan, orang Islam yang perlu disucikan. Ya. Sebelum mensucikan orang Islam, sucikan dulu hati ente. Ya. Jangan sok-sokan kita. Siapa tahu amalan kita belum semuanya berdalil, belum semuanya ikut ulama. Waqad suila anhu al-Imam Ahmad rahmatullah alaih. Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat 241 Hijriah. Perhatikan, Imam Ahmad bin Hanbal namanya nama itu dipakai. Tahu ya? Tapi nama Hanbali itu nama imam keempat dalam mazhab yang empat. Dia murid terbaik Imam Syafi'i. Mengatakan apa? Wa qala anhu, kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ahmad ditanya mengenai membaca di kuburan, mentalkin di kuburan. Apa jawabannya? Fastahsanahu, dia mengatakan oke. Kita sudah bahas itu pada itu panjang sekali riwayatnya. Kita singgung dikit lah ya, mungkin Bapak Ibu lupa. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa kana al-Imam Ahmad yunkiru dzalika awalan. Ahmad di awal-awal tidak suka baca di kubur, apalagi talqin. Haitsu lam yablugh, karena dia belum mendapat dalilnya. Belum amal ulama melakukan itu. Tsumma raja'a dzalik. Lalu ketika ada ulama menegur dia dan mengatakan, wahai Ahmad, wahai Abu Abdullah, ada loh dalilnya, ada ulama terdahulu yang mengamalkannya. Dia langsung merujuk. Dia tidak mengatakan itu bukan manhajku. Dia perbaiki manhajnya. Nah inilah yang disebut manhaj salafus soleh yang sebenarnya. Jadi kita kemudian bertanya kepada orang yang mengaku saya salaf, kamu ikut salaf siapa sih? Imam salaf kamu siapa? Ini imam salaf kita Ahmad bin Hanbal. Ketika paham dia, manhaj dia tidak sesuai dengan amalan ulama terdahulu, dia koreksi manhajnya. Jangan nggak ngotot, oh nggak sesuai dengan pandangan kita, nggak sesuai dengan mazhab kita, nggak begitu. Karena Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan satu kalimat penting, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika riwayatnya hadisnya sahih, itu mazhabku, itu pendirianku, itu yang aku ikuti. Sorry Bapak Ibu, saya lupa bawa kacamata, jadi sering lupa-lupa halamannya nih. Wahtujja alaihi bil amal, ya, dan ini dijadikan hujjah beramal. Kita lanjut. Wa yurwa fihi haditsun dhaif. Nah, perhatikan. Imam Salafi tidak mempersoalkan mengamalkan hadis dhaif. Perhatikan di sini. Tidak seperti klaim Salafi hari ini. Ini saya bukan lagi bentur-benturin, karena hari ini ustadznya sering ngomong, kamu Syafi'i, mazhabmu Syafi'i, tapi kok beda dengan Syafi'i? Kita balikin. Ini bukan untuk berantem, ini untuk jadi bahan pikiran. Ya, bagi mereka sebagian besar hadis dhaif harus ditolak. Kita cek dulu
Imam Ibnu Taimiyah begitukah? Atau Ibnu Qayyim begitukah? Ataukah engkau mengikuti hawa nafsumu, bukan mengikuti manhaj imammu? Ya. Diriwayatkan pada bab talqin mayit di kubur hadisun dhaif, satu hadis yang dhaif. Dia langsung disclaimer, hadis ini dhaif loh, rawahu Tabarani. Hadis ini hadis dhaif, kebetulan yang meriwayatkan Imam Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam. Imam Tabarani ini punya 3 kitab mu'jam, mu'jam besar, mu'jam menengah, mu'jam kecil. Alhamdulillah saya punya yang pertama dan yang terakhir. Mu'jam besar sama yang terakhirnya kita punya. Yang tengahnya belum dapat, Bapak Ibu. Apa kata beliau? Diriwayatkan dari hadis Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum, kalau seseorang kamu meninggal, fasawaitum alaihi turab, lalu kamu menimbunnya dengan tanah, falyakum, udah selesai tertimbun, udah rata dengan tanah, disebut sawaitum. Falyakum ahadukum ala, lalu berdirilah di bagian kepalanya. Itu kuburan, biasanya kita miringin ke jenazahnya, kita kirimkan ke kiblat. Nah, Bapak Ibu membelakangi kiblat. Kita duduk bagian kepala dia, bagian kepala menghadap wajah dia, bukan di ubun-ubun dia, Bapak Ibu, ya, bukan di belakang dia juga, kecuali orang ramai. Caranya gimana? Kita ziarah, usahakan di bagian leher kalau dia laki-laki, ya, perempuan di bagian perut. Nah, tapi hadis ini umum, di bagian kepala. Summa yaqul, lalu panggil, ya fulan bin fulanah. Nah, wahai fulan bin fulanah. Ini saya mengkritisi beberapa ahli ruqyah yang tidak bisa membedakan hikmah Islamiyah dengan hikmah khurafat. Apakah salah satu praktisi ruqyah, ciri-ciri ruqyah tidak syar'i, ya, mendoakan seseorang dengan membaca namanya dan nama ibunya, tidak nama bapaknya, ya. Walaupun ini hadis dhaif, tapi ini dipakai dan diamalkan ulama. Coba perhatikan, apa perintah Nabi? Panggillah wahai fulan bin fulana, bukan fulan bin fulan. Nah, inilah bisikan syaitan kepada guru-guru yang mengajar sesuatu yang gaib padahal dia tidak menyaksikan, cuma was-was dia. Oh, kalau orang hikmah-hikmah, orang baca-baca ilmu-ilmu ini, kalau manggil tuh nama orang dan nama ibunya. Nggak begitu. Dikhawatirkan kalau bapak yang kita kenal itu bukan bapaknya, sebab itu dia punya bapak sebelumnya. Ya kan, banyak yang begitu kan? Tapi orang, ya, disebutkan oleh Nabi, anak itu ya ibnu firasihi, pasti anak ibunya. Tapi kalau bapak, bisa jadi ibunya sudah ganti suami. Ya, orang mengira dia anak fulan. Fa innahu yasma' wa la yujib. Ini kabar gembiranya. Sesungguhnya yang di dalam kubur itu mendengar, tapi dia tidak boleh menjawab. Kalau dia jawab, ya sudah tahu jawabannya, ya. Bapak Ibu kabur semua. Hanya daun pisang kering bergerak, kita kira itu genderuwo. Ya, daun apa namanya itu? Orang Indonesia ini punya cerita khurafat tentang apa bunga yang biasa ditanam itu? Kamboja. Apa salah bunga Kamboja diidentikan dengan kuburan? Ya, itulah khurafat kalian, ya. Saya gak percaya itu sama sekali. Maka kita tanamin depan rumah kita. Kalau di kampung saya tanamin aja. Karena di kampung saya tidak ada orang meninggal itu tanam Kamboja. Itu tradisi orang Jawa. Emang jin kita beda, ya? Emang alam ruh kita beda. Nah, itulah was-was yang masuk ke manusia. Itu hanya uruf tradisi. Tidak ada hubungannya Kamboja dengan, ya, pohon Kamboja tidak ada hubungannya dengan jin kah, genderuwo kah, kuntilanak, itu nggak ada. Mau aja dibohongin, mau aja dibodohin.
Summa liyaqul ya fulan ibn fulanah, dipanggil lagi wahai fulan bin fulanah, wahai fulan anak ibunya. Kalau nggak tahu siapa nama ibunya, sebut saja fulanah atau ibunya. Wahai hamba Allah yang pasti anak ibunya, gitu aja Pak, selesai. Fulanah. Fa innahu yastawi qa'idan. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Itu orang dalam kubur dia akan duduk. Yang duduk jasadnya atau ruhnya? Tuh, bagus. Berarti udah waras. Summa liyaqul ya fulan ibn fulan. Lalu yang ketiga dipanggil lagi wahai fulan bin fulan. Fulanah yaqul arsyidna rahimakallah. Ya, arsyadna, kami akan membimbing kau, semoga Allah merahmatimu. Walakinnakum la tasma'un, tapi kalian balik. Summa yaqul ya fulan min fulan yaqulu arsyidna rahimakallah, ya wahai fulan min fulan. Lalu dia berkata, ya, bimbinglah kami semoga Allah merahmati engkau, tetapi kalian tidak dapat mendengar. Kata si orang dalam kubur ini, kamu kan tidak dapat mendengar kalau aku menjawab apa yang kalian baca. Fa yaqulu uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Lalu kita ingatkan dia. Kita itikadkan orang ini sudah duduk seperti yang Nabi kabarkan. Lalu jangan berhalusinasi. Jangan kemudian membayang-bayangkan seakan-akan dia menjawab. Tidak usah. Oke? Tidak usah membayang-bayangkan dia jawab. Kenapa? Ini langsung Nabi berikan patronnya. Kamu wahai orang yang hidup tidak dengar apa jawaban kami. Cukup itu. Berarti kalau orang mendengar dengan telinga ini pasti bohong. Orang melihat dengan mata ini pasti bohong. Tapi jika pengalaman rohani Allah bukakan hatinya, seakan-akan dia waktu itu bermimpi, itu sahih. Karena penghubung kita dengan mereka adalah gelombang otak kita harus tenang dulu. Orang yang sadar, kalau belum sampai kepada ketenangan gelombang otak ini sampai orang mimpi, orang tidur, kasyafnya palsu. Berarti dia halu. Ya. Jadi pandangan tembus gaibnya itu palsu. Jadi mungkinkah orang yang hidup bisa berinteraksi, merasakan alam yang lain? Mungkin, kamu harus tidur dulu. Atau punya metode untuk menenangkan otak ini persis seperti orang yang tidur. Orang kalau nggak tidur, kalau nggak tenang nggak bisa tidur. Dan Rasulullah SAW adalah makhluk paling tenang di alam semesta. Itu sebabnya beliau dapat mendengarkan suara apapun. Tapi saya berdoa Bapak Ibu jangan mendengarkan alam kubur. Karena siapa yang mendengarkan alam kubur bisa-bisa dia pingsan atau mati. Atau minimal ka'annahu majnun. Seakan-akan dia orang gila. Dia bukan gila, tapi dia orang gila. Kok bisa begitu? Orang lagi duduk-duduk begini terus coba dengerin ada orang diseksa, kan lucu. Jangankan mendengarkan yang alam kubur, cukup berhalusinasi terhadap jin, orang udah kayak orang gila. Makanya saya bingung juga kok ada orang yang menikmati podcast-podcast hantu itu ya. Tapi kalau aku pikir-pikir dulu kita suka baca ini ya, majalah misteri. Ya, mungkin sekarang digantinya podcast. Saya coba bandingin dulu kitab Ar-Ruh sama misteri bedanya apa. Ternyata khurafatnya banyak di misteri. Banyak bohongnya itu. Ngayalnya yang banyak. Kejadiannya satu, beritanya yang ditambah-tambahin. Fayaqulu, ya, lalu orang yang mentalkin ini mengatakan uzkur ma kharajta bihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai fulan bin fulana, ingatlah persaksian yang engkau baca saat engkau berpisah dengan badanmu, saat engkau berpisah dari dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa annaka radita billahi rabba. Ingatkan dia bahwasannya engkau telah ridho kepada Allah. Islam adalah agamamu, Nabi Muhammad adalah nabimu, wa bil Qur'ani imama, Quran sebagai imam. Fa inna munkaran wa nakiran yata'akhkhar kullu wahidin minhuma. Kalau ada orang mentalkin, ini kabar gembiranya. Munkar nakir mengundur
untuk melakukan interogasi. Wallahu alam. Ternyata di alam sana begitu juga ya. Wa yaqulu intaliq bina ma yuqiduna 'inda hadha wa qad laqana hujjatahu wa yakunu Allah rasuluhu hajijatan dunahu fa qala rajulun Rasulullah fa illam ya'rif ummuhu qala yunsibuhu ila ummihi Hawa. Nah, inti dari riwayat ini, kalau kita nggak kenal ibunya gimana? Sebut saja nama ibunya Hawa. Ya, hadis ini riwayat Imam Tabrani. Apa kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Salafi, wa hadzal hadis wa illam yathbut. Hadis ini walaupun tidak sahih, tidak sabit, fattisalul amal bihi fi sirril amsar wal asar min ghairi inkarin kafin fil amal bihi. Meskipun hadis ini tidak sabit, tidak sahih, tapi ketersambungan generasi ke generasi beramal baik di kota ataupun di pedesaan, di semua wilayah Islam, ya, mayoritas ulama muslimin, min ghairi inkarin, tanpa mengingkari, kafin fil amal, cukuplah itu hujjah boleh beramal. Hujjah boleh beramal, ya. Saya sempat sampaikan di sini. Bapak Ibu mungkin sudah lupa dan pasti sudah lupa. Hadis azan orang baru lahir, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Sehingga ada beberapa kawan-kawan kita yang baru hijrah mengatakan, kata ustadku itu hadis dhaif. Masih mending ada orang pesilat bareng-bareng ini mendhaifkan hadis, ya, nantang-nantang ulama-ulama yang nggak tahu diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu apa kau tidak memandang? Ya, bahkan menghujat-hujat ulama, merendahkan ulama hanya karena fahamnya beda. Kita kalau beda faham perlu nggak menghina orang? Ya? Kalau Bapak Ibu NU, perlukah menghina Muhammadiyah? Kalau Bapak Ibu Muhammadiyah, perlukah menghina LDI? Kita beda jauh paham kita dengan LDI, kita nggak perlu menghujat, kritik-kritik aja. Ya, bahkan kita Muslim, kita nggak perlu mencaci maki Nasrani, Yahudi. Kalau kritik boleh, bedakan kritik dengan cacian. Diskusi itu ilmiah, sedangkan cacian itu nafsiyah. Ya, ego. Itu sangat-sangat beda. Namun karena orang nafsiyahnya belum beres, cara faham beragama yang berbeda, dia ikut sertakan egonya. Apa yang terjadi? Dia kira sikap keras terhadap yang dia faham itu bagian dari beragama. Itu tidak benar, ya. Wama ajarallahu ta'ala al-'ada qad bi anna ummatan tabbaqat masyariqal ardi wa magharibaha wa hiya akmalul umam uqulan wa awfaruha ma'arif tutiqu ala mukhatabatin man la yasma' wa la yaqilu mustahsasin dzalika la yunkiru minha munkirun sunnatul awwal lil akhir, ya, wa yuqtada fihi al akhar bil awwal, ya. Semoga Bapak Ibu ngantuk saya baca kitab begini. Mau maknanya? Kata Imam Ibnu Qayyim, umat ini umat paling berakal, paling doyan ngaji, dan mereka melakukannya dari generasi sampai ke generasi hari ini fi masyarik, baik di timur muslim baik sampai ke barat. Wa ya akmalul umam uqulan wa awfara ma'arif, ini umat paling alim, generasi paling berilmu. Itu orientalis sepakat, orang Islam itu paling doyan ngaji. Ini buktinya ngaji semua kan, cuma bapak-bapaknya gengsi, ya, bapak-bapaknya cukup ngaji di YouTube, kecuali bapak-bapak ini. Ya, ini kewarasannya lebih tinggi. Ya. Cuma sebagian ibu-ibu ini kalau ngaji mau cari hujah melawan lakinya sama temannya. Itu tidak benar. Ilmu itu untuk kita, bukan untuk berhujah dengan orang. Ya. Dulu saya ngaji niatnya untuk mengalahkan kelompok yang beda faham. Tapi ilmu ini sifat Allah, ilmu ini milik Allah. Ilmu ini enggan kalau kita belajar bukan karena Allah, maka ilmunya nanti akan menuntun dari niatnya mengalahkan orang kepada niatnya mengalahkan ego diri sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya. Dan umat dari masa ke masa meyakini bahwa orang mentalkin tidak mungkin mentalkin kepada yang tidak mendengar, tidak berakal. Maka ini dalil orang yang meninggal hanya jasadnya yang mati, dia masih dapat mendengar,
dia dapat berpikir. Tapi kalau dia baca Yasin, dia nggak dapat pahala, Pak. Yang dapat pahala orang yang baca. Ya, maka yang diperintah baca Yasin orang yang mati atau yang belum mati. Apa kata Nabi? Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadisnya dhaif juga. Tapi didiamkan oleh Abu Daud, maka diamalkan oleh ulama dari masa ke masa. Disahihkan Ibnu Hibban. Pusing nggak? Satu hadis ternyata klaim sahih bukan dari Rasulullah. Yang menilai hadis sahih itu ulama. Mengatakan hadisnya dhaif itu pendirian ulama. Maka boleh jadi satu hadis yang sahih didhaifkan oleh orang lain, hadis yang suatu yang dhaif disahihkan ulama yang lain. Bisa boleh jadi begitu, ya. Apalagi kalau cuma yang mendhaifkan mensahihkan Syekh Albani. Sebelum Albani dan setelah Albani dan di masa Albani banyak ulama yang mensahihkan mendhaifkan hadis dan lebih alim dari dia. Cuma tidak lebih populer, itu aja bedanya. Kurang viral, ya. Apa kata beliau? Falaula anna al-mukhatab yasma' lakana dhalika binzalatil khitab lit-turab wal khashab wal hajar wal ma'dum. Seandainya orang yang meninggal yang kita talqin itu, kita baca Yasin itu tidak mendengar, sama dong ente ngomong sama pohon, sama tembok gitu. Sebodoh-bodoh agama begitu, dan gak mungkin ulama kita melakukan itu, ya. Wa hadza wa in istahsanahu wahidun fal ulama qatibatun ala istiqbaiha mustihjaniha, ya. Ngomong ke pohon gimana, boleh nggak? Kan nggak. Yang boleh ngomong ke pohon itu cuma Nabi Sulaiman sama pewarisnya. Jadi Nabi Sulaiman kalau sholat, habis sholat pasti ada pohon lewat ke dia, atau dia nggak tahu, dia sholat mungkin lagi terbang kali. Tiba-tiba di depan dia ada pohon, dan beliau nanya. Ini Nabi Sulaiman nanya nama pohon. Masmuka ayyuhas syajarah, masmuki ayyuhas syajarah. Wahai pohon, namamu apa? Nanti dia jawab, namaku ini. Hatta pohon ada nama. Ini bukan pohon, contoh kalau orang Betawi ini punya jalan namanya sama-sama apa? Mahoni apa gitu ya? Rambutan, bukan. Rambutan itu orang nyebut. Ini nama dia, nama yang Allah kasih ke dia. Bukan pepaya. Coba orang Sunda nyebut pepaya apa? Hah? Tuh, bukan nama itu nama yang dikasih oleh manusia. Ini nama yang dikasih Allah lewat Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Sulaiman nanya, wahai pohon namamu apa? Jadi ilmu nama ini ada Bapak Ibu. Tapi kalau nggak kenal nama yang itu, ya nama yang waktu hidup di dunia juga nggak apa-apa. Yang boleh ngomong ke pohon itu Nabi Sulaiman dan pewarisnya. Kalau nggak, saya khawatir. Oh ya, ada temanku satu lagi, Bang Dik, dia bisa ngomong ke pohon. Tapi itu cuma seniman. Dia bilang, pohon kamu kok nggak subur lah. Ya. Ada juga murid Mbah Baidawi Lasem, dia punya murid orang Bandung, punya pesantren agrobisnis. Dia menanam hal-hal yang sulit ditanam. Sampai orang kampung bilang dia gila. Kenapa? Dia sering ngomong sama pohon. Dia ngomong sama buah tin, buah zaitun. Ayolah, kamu ada tafsir lah di sini, ya, tumbuhlah di sini. Dan benar, saya tidak pernah suka buah tin sampai makan di Lembang Bandung. Ya, itu hasil kegilaan dari salah satu murid beliau. Namanya Kiai Rifai Parrafi. Ternyata orang gila itu menarik, ya. Ada gila yang sangat waras, itu dia. Kalau nggak ada orang-orang gila begitu, Bapak Ibu, kita nggak akan hidup seenak hari ini. Ya. Alhamdulillahirabbil. Kalau nggak ada orang gila, nggak ada lampu. Ini karena orang-orang gila ini jadi lampu. Nggak ada orang gila, nggak ada Google, ya kan? Wa qad rawa Abu Daud fi sunanihi wa bi isnad la ba'sa bih. Abu Daud, nah ini hadis yang sahihnya. Ini hadis sahih versi mendoakan zikir di kuburan setelah orang dikuburkan, dan itu bukan khurafat, bukan bid'ah. Hadis Imam Abu Daud, Ibnu Taimiyah membolehkannya, apalagi muridnya Ibnu Qayyim. Al-Imam Abu Daud mengatakan, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadara janazata rajulin. Nabi hadir penyelenggaraan jenazah seseorang sahabatnya. Falamma dufina qala salu li akhikum at-tathbit. Setelah dikuburkan, Nabi mengatakan ke semua orang yang hadir, salu li akhikum, salu, apa arti salu? Mohonkanlah kepada Allah at-tathbit, ketetapan li akhikum, untuk saudara kamu yang mati ini. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sedang ditanya.
Umum hadis ini menunjukkan bahwa mentalkin, mendoakan, membacakan untuk orang yang sudah meninggal di kuburannya bukan khurafat. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Fa akhbara annahu yus'al hinaidin wa in kana yus'al fa innahu yasma' at-talqin. Kata Ibnu Qayyim apa? Kalau Nabi mengkhabarkan fa innahu al-an yus'al, orang yang di dalam kubur itu sedang ditanya. Kalau dia ditanya, dia dengar gak? Nah, ini Ibnu Qayyim metodenya gitu. Dia gabungkan antara usul fikih dan ilmu akidah. Ilmu akidah yang menggunakan akal yang sehat, dalil yang sahih. Jika betul orang yang dikubur ini sedang ditanya, kalau orang ditanya dia budak apa dengar? Ibnu Qayyim fa akhbara annahu yus'al hinaidin wa in kana yus'al fa innahu yasma' at-talqin. Kalau dia dengar pertanyaan, berarti dia dengar juga talqin. Maka di hadis sebelumnya, jika ada orang mentalkin, mungkar nakir mundur dulu. Ya, mirip-mirip kayak orang tersangka minta izin diperiksa sama dokter. Betul? Pengadilan mengizinkan nggak? Mengizinkan biasanya. Waqad sahha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih kita sering dengar, ini ada di dalam Bukhari dan Muslim. Kalau ada orang dikubur, yang di dalam kubur mendengarkan bunyi sendal terompah. Betul? Apa kata beliau? Waqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annal maita, bahwa Nabi bersabda dan hadis sahih, orang yang sudah meninggal yasma' qara'ani 'alihim. Orang yang sudah meninggal, yang meninggal hanya jasadnya, ruhnya tetap dengar qara'ani 'alihim, bunyi sendal seseorang idza wallau munsarifin, jika mereka bergerak pulang. Makanya ada humor-humor ala Kiai NU. Said Agil Siraj, apa kata dia? Gus Dur itu belum sempat ditanyai memungkar nakir. Kenapa yang ziarah belum berhenti-berhenti? Ya, itu jangan dibawa ke hati. Kiai NU itu lebih duluan stand up komedi daripada Panji. Wa dzakara Abdul Haq an ba'dil salihin qala mata akhun li. Abdul Haq menceritakan dari orang-orang soleh yang mengatakan mata akhun li faraitu fin naum. Ada orang-orang soleh oleh Allah meninggal saudaranya, lalu dia berjumpa dalam mimpi. Kita sudah jelaskan tadi ya. Karena bapak ibu tidak, akalnya ini jadi hijab untuk bisa interaksi dengan alam lain. Kenapa? Karena gelombang otaknya yang kemudian menjadi wadah akal itu menghalangi pandangan basirah. Itulah yang membuat kita tidak bisa membaca alam yang sana. Bahkan yang di sana itu ada di sini. Baca qalbu aja nggak bisa. Gimana membaca kubur? Mau jalan pintas ya? Orang dalam kubur itu yang hidup rohnya atau jasadnya? Kalau engkau sanggup berdialog dengan rohmu, engkau pasti disanggupkan Allah biar dialog dengan ruh orang yang sudah meninggal. Itulah yang dialami Rasulullah SAW dan sebagian besar para aulia. Dan itu bagian dari karamah. Karamah itu kemurahan Allah pada mereka, bukan hebatnya si wali. Ya, itu kemurahan Allah kepada mereka. Karena kita nggak mengalami itu, kita otaknya selalu dipusingkan sama cicilan. Ya, dipusingkan oleh masalah interaksi suami istri, anak, kawan, tetangga, pekerjaan. Ini seling terhijab. Makanya Allah kasih pintu lain namanya mimpi. Lewat apa? Lewat mimpi. Jadi dia jumpa saudaranya dalam mimpi, lalu dia berkata, "Ya akhi, maka nahalikun hina wada'ta fi qabri." Apakah engkau enggak hancur ya ketika engkau masuk kubur? Gitu pertanyaannya. Qala atani atin bi shihabin min nar falawla an da'iyan da'ali la halaktu. Betul, aku ini hampir disiksa dengan api yang Allah terbangkan, ya, ingin menyambarku di dalam kubur. Falaula da'in da'a, tapi ada orang berdoa di kubur, lalu doa itu menyelamatkanku. Saya mau tanya semua, kalau kita doa di kubur, kita minta ke kubur atau ke Allah? Adakah bapak ibu yang doa di kubur minta ke kuburan? Ya sudah, berarti nggak ada yang syirik toh. Berarti yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan saya Muhammadiyah, kawan-kawan saya Salafi,
Ada nggak? Jadi kalau ada orang mengatakan nggak boleh minta-minta di kuburan, yang nggak boleh itu minta-minta ke kuburan. Minta di kuburan boleh nggak? Saya lagi aus di kuburan terus ngomong, bro, minta air dong, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, yang nggak boleh itu minta ke kuburan. Bahasa Indonesia Anda kurang baik dan benar. Jadi yang salah gimana? Minta ke kuburan. Yang boleh minta di kuburan dan nggak di kuburan sama aja. Boleh nggak nelpon di kuburan? Boleh nggak menelpon ke kubur? Paham ya? Boleh nggak menelpon di dalam kubur? Dasar gila gitu. Ya, dasar stres. Ya, tapi Sayyidina Muhammad SAW karena dimensi rohaninya kuat. Apa kata beliau? Aku melewati kubur Nabi Musa, aku lihat dia sedang sholat di dalam. Nabi Muhammad tidurnya, sadarnya, marahnya, bahagianya, hatinya tetap tenang, gelombang otaknya gak pernah terganggu dan rusak. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW melihat alam gaib dengan alam nyata itu sama. Karena apa? Allah yang memperlihatkannya dengan cara seperti itu. Maka beliau mengatakan, aku waktu kata beliau Mi'raj mendengarkan suara goresan al-qalam, dan goresan itu sudah berhenti dan kering. Jadi takdir kita sudah berhenti semua sudah. Jadi tinggal menjalaninya. Namun kita diberikan kesadaran ini, di sini untuk berpikirnya di situ. Jangan jadi fatalis serba takdir, mesti ada usahanya. Wa qala Syabib ibn Syaibah, ini bagian-bagian terakhir, masih banyak sebenarnya. Syabib bin Syaibah mengatakan, "Ausatni ummi inda mautiha." Ibuku mewasiatkanku waktu dia sakaratul maut. Faqalat ya bunay, wahai ananda, idza dafantani faqum. Jika kamu menguburku, maka hendaklah kamu berdiri atau duduk di kuburanku. Wa qul ya umma Syabib, ya. Wahai umma Syabib, wahai bunda Syabib, quli la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Ini paling enak kalau orang tua ngomong ke anaknya. Ma, gitu aja kan. Sebut nama maknya, bacalah la ilaha illallah, langsung aja nih. Falamma dafantuha qumtu 'inda qabriha. Tatkala dia meninggal, ibunya diselenggarakan, ditanam di kubur. Faqultu ya umma Syabib, wahai ibunda ummu Syabib, quli la ilaha illallah. Bacalah la ilaha. Tapi anaknya Syabib tidak dengar jawaban ibunya. Fansaraftu, lalu aku pergi. Falamma kana minal lail ra'aituha minan naum. Malam hari aku tertidur, aku jumpa beliau. Faqalat ya bunai, kittu an ahlik. Aku hampir saja binasa karena disiksa. Laula an tudariqani la ilaha illallah. Seandainya aku tidak diselamatkan dengan talqin la ilaha illallah. Faqad hafizta wasiyati ya bunai. Engkau telah menjaga wasiatku. Untuk apa Ibnu Qayyim menukil riwayat-riwayat, bukan mimpinya sendiri? Untuk meyakinkan orang yang mendengar bahwa mimpi itu walaupun pengalaman rohani dapat jadi bukti empirik dan ilmiah jika banyak yang melaporkannya. Ya, saya ngobrol dengan teman-teman psikiater, bagaimana cara kamu meneliti ketenangan jiwa seseorang? Dia katakan kami kerjasama dengan dokter. Caranya gimana? Indikator orang tenang, dia punya tekanan darah stabil. Padang di Sumatera Barat, di Payakumbuh, ya, 10 hari. Di malam pertama suluk itikaf, dicek darahnya oleh dokter, dicatat. Besok dia kan sudah mulai zikir malam itu. Sampai hari ketiga, keempat, dicatat semua. Ya, ternyata darah itu dapat menerjemahkan perasaan, dapat menerjemahkan kondisi spiritual lewat darah, tekanan darah. Maka diceklah di hari ke-10, semuanya normal. Si dokter ini kemudian membuat tesis kesimpulan. Itu yang disebut tesis. Berdasarkan 40 orang yang disurvei, dicek selama 10 hari. Dia dikasih satu zikir. Zikirnya la ilaha illallah kah, nyebut nama Allah, Allah kah, Rahman Rahim kah, atau apapun itu, atau sholawat.
dikasih zikir ini sekian kali, ketenangannya sekian kali. Di hari ketiga zikirnya diganti, ketenangannya berlain lagi. Di hari kesekian zikirnya diganti, tenangnya tambah tenang lagi. Itu menjadi indikator-indikator. Nah, pengalaman itu ditulis dan mereka nanti lapor. Pengalaman rohani jika dilaporkan secara empirik, secara tulisan, itu jadi ilmiah. Itu jadi ilmiah. Ya apapun yang kita alami kan semuanya kita empirikan. Ya, demam kan kalau kita nggak lapor orang nggak tahu. Sakit kalau kita nggak lapor nggak teliti orang nggak tahu. Termasuk pengalaman-pengalaman rohani. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, Imam Ibnu Qayyim membuka satu celah di situ bahwa dalam epistemologi Islam ada namanya pengalaman rohani. Pengalaman rohani ini sifatnya sangat-sangat subjektif. Subjektif itu masing-masing orang beda. Tapi jika yang mengalami lebih dari satu orang, apakah engkau mengingkari? Tentu tidak. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, Innar ru'ya as-salihah. Sesungguhnya mimpi yang bagus itu, yang indah itu, jumpa orang yang kita sayangi, indah atau tidak? Kata Nabi, minal mubasyarat, bagian dari kabar gembira. Jika sekian banyak orang mimpi kabar gembiranya banyak, lalu kita kumpulkan dalam satu pasal, dia menjadi satu fakta ilmiah bahwa itu benar terjadi. Ya, semoga Allah Ta'ala meridai kita semua. Dengan ini, ya, sebenarnya Imam Salafi tidak ada masalah dengan orang-orang NU imamnya. Yang beda itu hari ini mungkin ustadz-ustadz Salafi zaman now, jamaah-jamaah Salafi zaman now, kita maklumi. Karena ustadz-ustadz mereka sekarang ikut mengkritisi kitab ini. Itu yang saya katakan tadi, manhajnya tidak mau diperbaiki dengan data-data yang ada. Nah, kalau kita tidak mencari pembenaran, karena selain kitab ini ada karya Imam Suyuti, ada karya Imam Ibnu Abdul Bar, ada karya macam-macam imam yang lebih lengkap dari kitab Ar-Ruh. Tapi kenapa kitab Ar-Ruh ini menjadi pegangan? Karena Ibnu Qayyim salah satu orang yang punya otoritas tinggi membahas tentang ahwal kubur, ya, berdasarkan kajian empiris ahli hadis. Ya, semoga Allah Ta'ala berkahi hadirnya kita pada pagi ini. Ada tanya jawab nggak? Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pemaparannya mengenai ini dan lainnya. Mungkin di antara apa yang belum sampaikan ada pertanyaan. Silakan. Sekarang Ustaz, mengenai tadi konektivitas dari ketahuan kita dengan pengaruh indikator kesehatan. Nah, pertanyaan saya, dan saya yakin karena Ustaz yang bicara, ya, kenapa tidak bisa digunakan indikator yang terkait dengan obat-obat medis kedokteran dan dengan yang seperti Pak Ustaz sebutkan, PCT, yang memang itu insya Allah akan bisa menjadi suatu yakin diri dan menjadi suatu Oke. Boleh satu lagi nggak? Nah ya, silakan. Satu lagi mengenai tadi sampai kita di sana. Konteksnya, kalaulah kita kan sering untuk apa pergi jalan jauh-jauh, utamakan jalan orang tua daripada dan seterusnya yang sekarang terjadi. Nah, kalau mereka yang di alam kebiasaan bisa mendengar, apa kita perlu dua jalan atau kita hanya sekedar saja kaum muslimah seluruh dunia yang telah berdaulat? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu berpikirnya sangat mudah sekali, walaupun sudah di atas 50 ya. 72. Oke. Yang pertama tadi aku lupa deh. Oke. Bukannya nggak ada, sudah ada, tapi kurang ekspos. Sudah ada semua. Ini lebih duluan dari kedokteran, Bu. Emang ini nggak ilmiah? Emang ilmiah itu dari barat aja? Emang orang Islam nggak punya manhaj ilmiah? Ada, kita punya manhaj ilmiah. Ya, Imam Ghazali adalah penggagas metodologi ilmiah dan epistemologi ilmiah. Kita pakai istilah-istilah rumit dari kepala hitam botak. Kata Ghazali, ada sesuatu diperoleh hanya dengan panca indera. Namanya empiris, hissi. Ya, ini yang kata si orang YouTuber itu, yang ilmiah yang empirik doang. Itu namanya jahil ente. Ente nggak kenal ilmiah itu sudah ada sebelum kamu. Ya, sebelum barat itu ada. Barat itu masih dark age, masih zaman ya fi zulumat,
masih zaman kegelapan, Islam sudah menemukan hal-hal yang keren, orang-orang Islam. Tapi itu ya nostalgia. Kita nggak akan merasa keren dengan nostalgia itu. Ya, kita haruskan kemajuan kita sendiri. Kita nggak akan berbangga dengan handphone buatan orang Cina sama Samsung kan, orang Korea. Betul, kita berbangga bahwa Lensa yang nemuin Ibnu Haytham. Betul, tapi kita nggak usah mengakuisisi ini. Ibnu Haytham memang orang Indonesia kan, bukan? Dia hanya beda, sama syahadat aja sama kita. Tapi dia bukan orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia merasa bangga kalau ada orang Islam Arab menemukan satu? Mereka bukan orang Indonesia, bukan orang Melayu, bukan orang Jawa. Kita salah bangga, salah euforia. Temukan kemajuanmu sendiri. Itu, ya. Maka Cina sekarang nggak bisa ngejar teknologi bensin, ya, diesel. Mereka lari ke apa? Listrik, dan sekarang menghapus, bikin geger Jepang, Korea, semua geger semua. Kita kemudian nggak usah kejar juga kemajuan mereka itu. Kita ada kemajuan yang lain, ya. Jadi bukan nggak ada namanya akliyah, sesuatu yang rasional, ya. Jika kemudian terbentuk kaedah-kaedah dari rasionalitas itu, dia juga disebut ilmiah, ya. Lalu ada namanya eksperimen, ya. Yang tadi namanya eksperimen, yang saya cerita orang dicek darahnya, ya, sebelum zikir, setelah zikir, itu eksperimen. Ada juga dengan obat. 60 orang diuji selama 6 bulan, dikasih makanan yang berbeda, obat yang berbeda, nanti dilaporkan perkembangannya. Itu eksperimen. Kata Imam Ghazali, kalau fisikmu dapat dieksperimenkan, diuji coba, perasaanmu dapat diuji coba nggak? Sebenarnya yang disebut manusia itu tubuhmu yang zahir ini atau perasaanmu itu, ya, rasa yang ada di kita ini, yang merasa bahagia, merasa senang, yang sekarang hadir ini jasadnya atau ruhnya yang hadir sebenarnya? Kalau ruhnya nggak hadir, manalah jasadnya ikut. Oleh karena itu, jangan terjebak oleh metodologi epistemologi yang kedangkal itu. Yang manusia sebenarnya yang tahu itu dan yang merasa. Jadi kalau ada dokter bilang nggak ada itu, ya itu urusan ente, karena ilmu ente empirik. Saya bukan dokter, saya dokter. Yang saya tulis apa yang diyakini orang. Saya nggak menulis apa yang terjadi di darah orang, saya nggak nulis itu. Maka S1 kita nulis kritik ulama terhadap akidah Ibnu Arabi, S2 teologi ulama di Nusantara, ulama sufi, teologi yang suatu yang diyakini. Ilmiah, ada bukunya. Ketika orang udah nulis, lebih dari 40 ulama nulis, isinya sama, asalnya dari Nusantara. Kita cek ke ulama Timur Tengah, ternyata ini bersambung dengan ulama ahli sunnah. Maka keluar kesimpulan. Apa kesimpulan kami? Ulama tasawuf di Nusantara, tunggu dulu, semua ulama di Nusantara semuanya sufi, dari abad ke-17 sampai 19, bahkan 20. Terus semua sufinya mereka berakidah ahli sunnah. Ahli sunnah yang mana? Ahli sunnah Imam Asy'ari. Ciri-cirinya apa? Mereka mengajarkan sifat 20, dan mereka membolehkan takwil, tapi memilih kemudian taslim, menyerahkan makna kepada Allah. Jadi ketika isi pikirannya udah ditulis, kita kumpulkan datanya, jadi ilmiah dia. Jadi ilmiah itu nggak hanya versi UI, UGM, kita di UIN juga punya ilmiah. Di kampus-kampus pesantren-pesantren juga ada ilmiah. Jadi saya berharap kawan-kawan yang bergerak di dunia keilmuan Islam jangan merasa jadi dunia ilmiah kedua. Anda ini juga ilmiah. Oke? Cukup ya? Terus koneksi, kan bisa koneksi di mana-mana. Ya udah Bu, nggak usah ziarah. Ya. Tapi buktiin dulu kalau Ibu bisa koneksi. Dengar nggak jawabannya? Ya? Nggak begitu caranya kita mengapresiasi orang dahulu. Ya? Bacalah kitab Ibnu Battutah, Rihlah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah Maroko, bukan Maroko Polonya Amerika. Dia setiap kali mampir kemanapun dia ziarah. Ada dalilnya, zurul kubur, ziarahilah kubur. Bukan karena kita ingin ngambil energi, koneksi-koneksi batin, itu bullshit. Saya tidak percaya dengan koneksi energi. Apa energi? Energi dia pindah ke sini. Jangan percaya itu bid'ah, itu khurafat. Islam itu agama yang rasional, jangan percaya dengan khurafat-khurafat begitu. Ya. Terus gimana? Nabi mengatakan
Zurul kubur, ziarahi orang yang sudah mati. Apa energinya? Energinya bukan kita nyedot-nyedot dari dia. Fa innaha tudzakkirul maut. Jika engkau kenal yang di dalam kubur, semakin kenal yang diziarahi, semakin menyentuh di kolbu. Itu sebabnya kalau kita ziarah ke orang itu, kenal orang tua, anak yang duluan meninggal, saudara yang duluan meninggal, guru yang duluan meninggal, kita langsung nangis. Ya, cukup ini pertanyaan terakhir Ibu tentang ini ya. Karena Nabi yang menyatakan ziarahi kubur, dan Nabi tidak mengatakan kamu kenal ziarah beliau, mulai dari yang sahih tapi tidak sahihnya. Orang haji itu artinya al-qasdu ziarah, berziarah haji. Maka bahasa Inggrisnya haji apa? Bill? Ibu kata dia pakai which is kan? Apa bahasa Arab, bahasa Inggrisnya haji? Bahasa Arabnya haji apa Pak? Bisa dicari sendiri ya. Sama. Artinya ziarah, niat ziarah, al-qasdul ziarah. Saya sering tanya Bapak Ibu, haji itu kita menziarahi batu bata yang petakan kubus. Waras nggak situ? Ya. Untuk apa kita muter-muterin Ka'bah itu? Kalau seandainya Ka'bah itu tidak pernah diputerin Rasulullah SAW. Untuk apa cium Hajar Aswad kalau Hajar Aswad itu nggak pernah dicium Nabi? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Hajar Aswad, hei Hajar Aswad, kalau aku tidak pernah lihat kamu dicium Rasulullah, aku tidak akan cium kamu. Kok bisa begitu? Itulah rasionalitas para sahabat. Sahabat itu sangat masuk akal cara berpikirnya. Ini yang Nabi katakan, kalau kamu beribadah, ambil ibadahnya dariku. Oleh karena itu, lebih mulia Hajar Aswad atau Rasulullah? Kalau engkau merasa bisa nangis-nangis cium-cium Hajar Aswad, kenapa nggak nangis jumpa orang yang pertama kali mengajarkan cium Hajar Aswad? Malah membid'ahkan ziarahnya. Ya, aneh gak? Jadi sebenarnya ajaran yang memberantas bid'ah itu belum tentu dia memberantas bid'ah. Justru dia buat bid'ah baru, mengurang-urangi apa yang adab yang harus dilakukan. Kalau Rasulullah nggak ada nggak haji? Ada nggak umroh? Rasulullah nggak adakah Quran? Rasulullah nggak adakah sunnah? Terus nggak boleh orang menghormati zat yang diturunkan Quran kepadanya, nggak boleh. Ya. Bapak Ibu nih alam bawah sadarnya sama sadarnya beda. Habis ngaji mau ulang tahun haram, ya. Habis itu ada orang ngirim hadiah selamat ulang tahun ya, seneng kan? Kawanku baru hijrah, kita traktir dia, nih traktir buat kamu karena kamu ulang tahun. Oh terima kasih. Senangnya dia kemain. Akhirnya besok kita kasih tahu, kalau kita merayakan ulang tahun yang karena dia kita ada, karena dia sholat kita ada, syahadat kita ada, kira-kira bid'ah nggak? Oh, ternyata nggak perlu pakai dalil macam-macam. Cukup pakai ya traktir dia, dalil traktiran namanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga pertanyaan itu Ibu cukup sekali ya. Untuk apa ziarah kalau bisa dijumpai? Jangan ngomong itu lagi. Ya, jangan ngomong itu lagi. Pencinta selalu rindu yang dicintai, walaupun bisa jumpa secara rohani ya, apalagi Rasulullah bisa jumpai secara rohani, kita ziarahi. Barakallahu fikum, sallallahu ala Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, salawat Badar ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
بآل البدر يا الله صلاة الله الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله الفاتحة. اللهم الرحمن الرحيم يا كريم يا منزل القرآن يا من يبعث سيدنا محمد صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran dada Sayyidina Muhammad, yang menjadikan akhlak Sayyidina Muhammad adalah nurul Quran. Ya Rabb, salli wa sallim wa barik alaih. Mohon sampaikan salam rindu cinta kami kepada beliau. Allahumma ya Allah ya Ahad ya Wahid, salli ala Sayyidina Ahmad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhi min ruhina ila ruhi min qulubina ila qalbihi min jasadina ila jasadihi. Allahumma amditna bimadadihi. Ya Allah, mohon berkah ilmu-ilmu yang Engkau izinkan dibuka melalui majelis ini, dengan Fatihah dan salawat yang Engkau izinkan mengalir di lisan yang hina ini. Ya Allah, berkah salawat dan bacaan dan ilmu-ilmu itu, ya Allah, mohon alirkan keberkahan dari kolbu baginda Rasulullah ke dalam kolbu kami. Nur melimpah dari ruh sallallahu alaihi wasallam ke dalam ruh kami. Dengannya ya Allah ya muqallibal qulub, dengan nur beliau, dengan pancaran rohani beliau ya Allah, mohon terangi kolbu kami yang gelap. Mohon bersihkan noda hati kami yang sudah berkarat. Mohon bersihkan jiwa kami yang sungguh-sungguh sering lupa kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub, wahai yang dengan mudahnya Engkau ya Allah membolak-balik hati makhluk, hati hambanya, izinkan ya Allah ubah hati kami bertambah rindu kepada beliau, bertambah cinta kepada para ulama, bertambah rajin untuk mengamalkan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, Allahumma arham ahla baitina warham zurriyatina warham al-muridina al-mustami'in al-musyarikin. Ya Allah, rahmati orang-orang yang kami sayangi, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang belajar bersama kami. Rahmati semuanya ya Allah. Tutup aib kami semua ya Allah, ya Sattar, ya Sattar, ya Ghaffar, ya Ghafur. Wahai yang maha menutup aib, maha menutup aurat, maha menutup semua dosa dan noda. Ya Allah, hapuslah kami, lalu tutup aib kami dari pandangan Engkau ya Allah. Ya Allah, jika sesuatu tiada dalam pandangan Engkau, manalah dia ada dalam pandangan makhluk. Allah tahir qulubana amman siwa. Ya Allah, izinkan kalbu kami bersih, suci, bening daripada selain Engkau. Kami setiap kalbu ini mulai ada yang bersemayam selain Engkau di dalamnya. Allahumma ya Rafi' irfa' anna al-hujubah al-hijab an-nuraniyah wa zulmaniyah. Terakhir kami bermohon ya Allah, mohon angkat tirai-tirai yang membuat kami terhalang untuk menatap wajah Engkau ya Allah, yang membuat kami terhalang untuk menerima takdir-takdir Engkau ya Allah, yang membuat kami tidak meridai apapun jalan hidup kami ya Allah. Maka ya Allah, angkatlah tabir-tabir yang menutupi mata batin ini ya Allah. Ya Rafi' irfa' anna al-hujub. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Rafi' yang maha mengangkat, yang maha tinggi, ya Ali, ya Azim, mohon angkatlah semua hijab-hijab yang menghalangi kami kepada Engkau, kecuali satu hijab ya Allah, al-hijab al-azam, al-hijab al-aqrab, al-hijab an-nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barikna bihadzal hijab al-aqrab al-anwar sayyidil wujud sayyidil qaunain jadil hasanain nabiyina Ahmad nabiyina Muhammad. Rabbana ya rabbal masyarik wal magharib, thabbitna bila ilaha illallah fid dunya wal akhirah
وفي سكرات الموت وبعد الموت وبعد الحشر وبعد كل شيء يا الله يا من وجوده قبل كل شيء وبعد كل شيء فاشفعنا بشفاعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته